Pertanyaannya kenapa mereka dendam? Ya dulu kan sistem yang mereka jalani juga seperti itu. Oleh senior-senior mereka yang dahulu, mereka diperlakukan seperti itu juga. Makanya mereka punya tendensi untuk meluapkan emosi yang mereka rasakan dulu kepada junior-junior yang baru mau masuk sekarang. Hai, kenalin gue Noven dari Dalam Perspektif, dan di sini kita bakalan ngobrol santai tentang isu yang kemarin baru aja viral, yaitu ospek online. Nah, kita di sini pasti semua udah pernah ospek, iya kan? Mulai dari SMP, SMA, masuk kuliah. Nah, sistem yang biasanya diterapkan itu ya sama-sama aja. Artinya tetap ada unsur perpeloncoan yang dimasukkan ke dalam ospek dengan dalih ketahanan mental. Nah, untuk kalian yang belum tahu kronologinya, mungkin kalian bisa cek di video ini. Ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Kak. Gak ada. Kamu tahu saya enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Maaf, Kak. Dalam video ini, singkat cerita, ada seorang maba yang dibentak atau dimarah-marahi oleh para seniornya karena atributnya kurang lengkap. Nah, konten ini tuh jadi viral banget di sosial media. Memunculkan banyak pro dan kontra. Banyak banget yang ngehujat. Tapi nggak sedikit juga yang membela dalam arti, udahlah jangan cyberbullying, itu justru akan memperparah cycle-nya. Nah, di sini kita pengen ngebahas kenapa sih perpeloncoan itu bisa terjadi dari sisi psikologis. Pertanyaan yang pertama, kenapa sih kakak tingkat itu kalau misalnya melaksanakan ospek selalu identik dengan marah-marah? Nah, alasannya ini adalah sebuah dendam yang cycle-nya tuh susah banget untuk diputus. Dan ini akan terus berulang kalau misalnya sistemnya nggak diubah gitu ke yang baru, nggak direvolusioner. Pertanyaannya kenapa mereka dendam? Ya dulu kan sistem yang mereka jalani juga seperti itu. Oleh senior-senior mereka yang dahulu, mereka diperlakukan seperti itu juga. Makanya mereka punya tendensi untuk meluapkan emosi yang mereka rasakan dulu kepada junior-junior yang baru mau masuk sekarang, gitu loh. Jadi singkat cerita, mereka ini adalah korban yang melakukan hal yang serupa dengan tindakan yang mereka alami dulu. Dan dikutip dari Blueprint of Haste juga bahwa pembentakan itu bisa terjadi apabila si pembentak ini itu dulunya pernah ada di posisi sebagai orang yang dibentak. Seperti itu. Dan mereka ini punya mindset dimana dulu aja gue tuh ngelewatin fase ini susah-susah. Kenapa kalian bisa dengan mudahnya gitu kan? Jadi ya sebenarnya mempersusah orang lain juga sih, menyamakan posisi mereka yang dulu susah kepada orang lain gitu loh. Dan mindset ini terus berulang dan akhirnya menjadi sebuah tradisi di mana tiap tahun orang yang mau ospek akan disisipi dengan perpeloncoan dan dilakukan tindakan-tindakan yang sama seperti pendahulunya. Nah, hukumnya, sebuah sistem yang diulang-ulang itu akan membentuk sebuah status quo, dan itu akan menyulitkan kita untuk merubah tendensi kita untuk melakukan sesuatu hal ke arah sistem yang baru. Status quo ini juga sulit dirubah karena mereka punya pendapat bahwa sebenarnya aksi ini juga menimbulkan benefit gitu. Riset itu membuktikan kalau misalnya perpeloncoan itu group sense of belonging-nya mencakup 62,8%. Sementara perasaan berhasil melewati fase-fase yang susah itu sebesar 54% orang, dan merasa terdevelop setelah menjalani fase itu sebesar 37%. Tapi ini harus banget diingat, sebanyak 48% itu merasakan tekanan yang sangat besar dari aksi perpeloncoan ini. Dan kita nggak bakalan tahu gitu loh, maksudnya dari 40% ini mungkin aja ada orang yang mentalnya tuh rentan dan bisa berakibat fatal. Kan nggak semua orang punya kondisi mental yang sama. Dengan tekanan yang sangat besar mungkin bisa menghasilkan efek-efek yang jauh kita nggak perkirakan sebelumnya. Dengan melewati perpeloncoan ini, ada sedikit benefit kan yang tadi gue udah sebutin. Nah itu tuh
mereka tuh memandang bahwa status quo ini sulit dirubah karena orang tuh pada dasarnya memandang potential loss sebagai sesuatu yang lebih menyakitkan dibandingkan potential benefit. Mungkin sekitar 2 kali lipat lebih menyakitkan daripada potential benefit. Nah, implikasinya kayak gimana? Implikasinya yaitu menghilangkan bentak-bentak dan unsur perpeloncoan lainnya yang mengalami hambatan itu cukup signifikan. Karena benefit yang tadinya dipercaya didapatkan melalui perpeloncoan itu akan hilang. Artinya, akan ada potential loss. By the way, sumber yang gue baca untuk membahas tentang tradisi dan perubahan ini itu sebenarnya satu buku. Nah, selanjutnya ada namanya superiority complex. Sebenarnya apa sih superiority complex itu? Superiority complex itu adalah tendensi di mana seseorang atau keadaan seseorang yang merasa bahwa dirinya itu lebih daripada orang lain. Entah karena dia memiliki self-worth yang lebih, yang nggak ada basis realitanya, atau mungkin menganggap dirinya itu ya sangat penting. Atau bisa juga dengan yang lain. Merujuk dari psikologi Alfred Adler, superiority complex itu ada lawannya, yaitu inferiority complex. Jadi dua hal ini merupakan dua basis yang berkaitan. Merujuk dari psikologi Alfred Adler, bahwa superiority complex itu ada lawannya, yaitu inferiority complex. Nah, dua hal ini itu merupakan hal yang saling berkaitan, di mana Adler beranggapan bahwa orang yang merasa superior dalam dirinya terhadap orang lain itu sebenarnya merasa inferior di dalam dirinya. Jadi di luarnya merasa superior, tapi ternyata di dalam dirinya tuh dia merasa inferior gitu loh. Konsep ini mendukung findings pertama tentang balas dendam, di mana mereka merasa bahwa dulunya kan mereka korban, mereka merasa inferior, tapi setelah mereka menjadi pelaku, mereka menjadi superior gitu loh. Jadi mereka punya alasan kenapa mereka melakukan hal-hal yang dulunya dilakukan juga kepada mereka dulunya. Nah, pertanyaan kedua yaitu kenapa sih maba-mabanya tuh kok merasa oke untuk dibegitukan? Jadi kayak ya udah gue pasrah aja, ya udah gue ngikut-ngikut aja gitu, apa aja yang disuruh. Kenapa sih ada tendensi untuk seperti itu? Nah, jadi ini bisa dijelaskan dengan cognitive dissonance. Nah, cognitive dissonance itu apa? Jadi cognitive dissonance singkat cerita adalah value yang bertentangan dengan fakta yang terjadi. Maksudnya value yang kita anut gitu ya. Maksudnya kan kalau misalnya dalam ospek, mana mau sih orang dibentak-bentak, mana mau orang dimarah-marah, mana mau orang disuruh melakukan hal yang kadang di luar dari logika kita. Kita pasti nggak mau. Itu tuh udah bertentangan banget dengan value kita. Tapi faktanya mereka tuh nyuruh itu, mereka tuh melakukan hal itu ke kita. Berdasarkan penelitian, orang yang mengalami cognitive dissonance ini akan comes up dengan dua hal. Jadi si korban ini akan berakhir dengan dua hal ini, yaitu mereka akan menilai bahwa sebenarnya ospek tuh nggak buruk-buruk banget kok. Jadi mereka mendowngrade value mereka dan menormalisasi hal-hal buruk yang terjadi kepada mereka gitu. Jadi mereka mendowngrade value mereka sendiri dan membuat itu menjadi lebih nyaman gitu. Dan yang kedua, mereka itu melebih-lebihkan benefit yang mereka dapat. Kan benefit yang mereka dapat tuh apa sih sebenarnya dari ospek? Ya mereka bisa menjadi lebih diterima di grupnya, mereka bisa ada sense of belonging, kemudian mereka bisa berbaur dengan orang-orang atau senior-senior yang notabene itu juga menjadi pelaku dalam perpeloncoan mereka gitu loh. Jadi mereka bisa merasa, si korban ini merasa bahwa dirinya tuh diterima sebagai bagian dari grup gitu. Nah, dibandingkan dengan cyberbullying, mungkin kita bisa melakukan cara lain yang lebih efektif, yaitu dengan menggunakan non-violent action. Non-violent action itu adalah dengan tidak melakukan hal yang sama seperti orang atau pelaku lakukan kepada korban. Kalau misalnya kita bully si pelakunya, sama aja dong kita juga melakukan apa yang si senior-senior ini lakukan kepada junior-juniornya, dan itu adalah cycle yang tanpa henti gitu loh, seperti yang tadi gue udah bilang. Nah, menurut risetnya, non-violent action ini memang jauh lebih efektif dibandingkan violent action. Riset mengatakan bahwa 9 dari 10 violent revolution itu gagal. Sedangkan 1 dari 2 non-violent revolution itu berhasil.
Non-violent action bisa dilakukan dengan cara misalnya kamu walk out dari aktivitas yang memang gak sesuai dengan value kamu. Tapi perlu diingat, kadang kan kita concern ya sama efek yang ditimbulkan dari kegiatan non-violent action tadi. Misalnya pasti dong ada efeknya, kayak misalnya mungkin gue dapat sanksi. Ya oke lah kalau gue sendiri gue bisa menanggung hal itu, tapi gimana kalau misalnya orang lain yang justru dapat sanksi? Karena tipikal perpeloncoan itu adalah sistemnya kalau misalnya ada satu yang salah maka semuanya akan dihukum. Nah itu kita pasti punya perasaan yang nggak enak gitu kan, masa gue yang berbuat kesalahan tapi teman-teman gue yang kena gitu kan. Nah kuncinya di sini untuk melakukan non-violent action adalah the power of number. Jadi kita bisa melakukan suatu pergerakan revolusi yang non-violent dengan melibatkan banyak orang dalam satu grup. Tentunya harus ada satu pematiknya, yaitu satu orang yang menginisiasi. Dengan begitu, kita akan bisa mendobrak sistem-sistem yang mungkin nggak ada faedahnya, nggak bermanfaat, atau justru bahkan menimbulkan dampak-dampak negatif kepada orang-orang di luar sana yang kondisi mentalnya kurang lebih tidak pas untuk diperlakukan atau di-treat dengan cara-cara kekerasan seperti itu, kekerasan verbal maksudnya. Nah, jadilah figur yang menginisiasi orang-orang untuk menghentikan sistem yang tidak benar. Artinya, kalau misalnya kita merasa tidak nyaman dengan kegiatan tersebut, ya do something right, yaitu non-violent action dengan melibatkan orang-orang lain. Gue yakin banget pasti di luar sana banyak banget yang setuju dengan pendapat lu, dengan menghapus sistem-sistem yang kurang berfaedah seperti perpeloncoan ini gitu. Ya cukup panjang juga ya ternyata tentang perpeloncoan ini, karena ini tuh relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh selalu aja menemukan ada aktivitas perpeloncoan yang kedoknya adalah ospek. Banyak banget efek negatif yang ditimbulkan dari perpeloncoan ini gitu loh. Mulai dari kondisi mental yang memburuk, kemudian bahkan terjadi kejadian-kejadian juga seperti kematian dari aktivitas perpeloncoan di beberapa institusi yang tanda kutip menggunakan kekerasan. Nah, semoga sistemnya cepat berubah, dan kalau misalnya kalian punya perspektif yang lain tentang aktivitas perpeloncoan ini, feel free untuk share pendapat kalian di kolom komentar maupun di Instagram kita juga boleh. Makasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.